Mengejutkan, begini respon Abizar, putra UJ tak tahan. Umi Pipik terus disindir Ustadz Zaki Mirza pasca kuak poligami UJ. Isu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ poligami yang dibongkar Umi Pipik masih terus dibicarakan. Semenjak isu poligami UJ tersebut dibongkar oleh sang istri, nama sejumlah artis pun ikut terseret. Imbasnya, sederet artis seperti Okky Setiana Dewi hingga Jennifer Dunn pun ikut dituding. Di sisi lain, Ustadz Zaki Mirza yang merupakan sahabat UJ pun tiba-tiba ikut nimbrung. Bahkan putra Umi Pipik, Abizar, ikut berikan respon tegas, yakni terkait postingan Ustadz Zaki Mirza yang dituding menyindir Umi Pipik. Sebelumnya diketahui, Umi Pipik, istri sang ustadz, belum lama ini membongkar rahasia yang selama ini ia pendam sendiri. Beberapa tahun setelah kepergian sang suami, Umi Pipik secara terang-terangan mengungkap bila semasa hidupnya UJ telah berpoligami sebanyak 2 kali. Seperti diketahui, fakta bahwa UJ diam-diam telah berpoligami dibongkar oleh istrinya sendiri, Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Hal itu diutarakan Umi Pipik dalam video di channel YouTube Vena Melinda Channel pada Rabu 5 Mei 2021. Bermula dari cerita kehidupannya, Umi Pipik lantas keceplosan menyinggung fakta UJ poligami yang selama ini tak diketahui publik. Saat, mohon maaf ya, UJ poligami segala macam, mungkin setahun setelah saya cerita ketika beliau meninggal, ungkap Umi Pipik. Pengakuan mengejutkan Umi Pipik tersebut tentu saja menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tak sedikit yang menilai Umi Pipik membongkar aib suaminya. Padahal sang suami diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2013 silam. Umi Pipik pun mau tak mau harus menelan bulat-bulat hujatan netizen dari berbagai penjuru negeri. Terkait kabar heboh soal UJ poligami tersebut, salah seorang sahabat mendiang Ustadz Zaki Mirza pun ikut buka suara. Sembari memposting fotonya saat bersama UJ, Ustadz Zaki Mirza tulis caption bernada tegas. Apapun yang terjadi, almarhum Bang Bro tetap orang baik dan soleh. Catat dan camkan itu, tulis Ustadz Zaki Mirza pada Kamis 25 Mei 2021. Postingan tersebut rupanya mendapat reaksi dari putra UJ dan Umi Pipik, Abizar, melalui akun Instagramnya @abizar73. Tanpa kata-kata, Abizar meninggalkan komentar berupa 3 emoji. Ketiga emoji tersebut seolah menandakan dirinya kuat. Sebelumnya, Ustadz Zaki Mirza juga sempat mengunggah sebuah hadis yang berisi imbauan agar mengingat kebaikan orang yang sudah meninggal. Postingan ini pun ramai diduga sebagai bentuk sindiran untuk Umi Pipik yang ramai dibicarakan setelah mengaku dipoligami UJ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk selalu menyebut dan mengingat kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, terlebih para orang-orang soleh, demi tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisnya. Namun, kepada awak media, Ustadz Zaki Mirza membantah bahwa dirinya sedang menyindir Umi Pipik. Dikatakannya, postingan tersebut hanya untuk memberikan doa kepada sahabat-sahabatnya yang ulama. Itu nggak ada sangkut pautnya nyindir sana-sini, nggak ada. Itu karena ada beberapa teman, sahabat aneh, akhir-akhir ini guru-guru, ulama-ulama banyak yang meninggal. Jadi ya, aneh ngajak orang itu untuk lebih banyak mengingat kebaikannya, ujar Ustadz Zaki Mirza, dikutip melalui gridhot.id dari Kompas TV pada Jumat 28 Mei 2021. Sahabat UJ yang lain juga menanggapi soal pernyataan Umi Pipik tentang poligami. Sahabat UJ yang bernama Bondan tersebut malah sebut Umi Pipik ngelantur. Awalnya Bondan mengatakan sepengetahuannya UJ hanya punya 1 istri. Sayang aja kenapa hari ini muncul isu poligami, ujar Bondan saat ditemui di kawasan Mangga Besar. Bondan mengatakan Umi Pipik hanya spekulasi soal poligami mendiang suaminya.
Padahal hal ini sudah berlalu dan tak perlu diungkit lagi. Si Pipik mimpi kali, orang sudah berlalu, ngapain? Ucap Bondan. Akan tetapi Bondan tak mengetahui pasti tentang kehidupan Uje. Sebab sejak Uje menikah dan terkenal sebagai pendakwah, almarhum tak pernah bercerita soal dirinya yang berpoligami. Bisa jadi ia tak tahu jika Uje berpoligami, akunya. Soalnya gini, sejak dia jadi seorang dai yang lumayan dikenal orang, saya nggak diajak sama dia. Dia jarang kesini ke rumah Umi. Dia di sana terus di tempat tinggalnya, tukasnya. Bondan lantas mengatakan jika Umi Pipik mungkin merasa cemburu. Ah, si Pipik spekulasi aja kali. Menyebut istri Uje ada 3, merasa cemburu, sambung Bondan. Tapi Bondan tidak mengetahui semua kehidupan tentang kehidupan Ustadz Jeffrey. Menurut Bondan, ada sebagian hal yang memang tidak diceritakan oleh Ustadz Jeffrey. Satu doang istri Uje yang ia ketahui. Nggak tahu kalau di luar sana ya. Kadang-kadang kan kalau yang urusan pribadi nggak mau ngajak-ngajak kita, ungkap Bondan. Namun Bondan mengingatkan kembali masa muda Ustadz Uje. Diakuinya sewaktu masa muda, Uje banyak memiliki kekasih. Kalau pacarnya mah banyak, Uje di masa muda banyak banget, kata Bondan. Belum tentu juga punya pacar banyak, belum tentu punya istri banyak dong. Cuma satu, si Pipik, tukas Bondan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengetahui tentang sebuah ajaran bahwa dosa-dosa akan berguguran saat orang-orang membicarakan kita di belakang. Mungkin itu benar adanya, namun tentu saja dengan syarat utama, harus berlapang dada dan tidak menanggapinya secara emosional. Lantas bagaimanakah jika membicarakan sebuah keburukan orang yang sudah meninggal dunia? Salah satu adab kita kepada orang yang sudah meninggal adalah tidak membicarakan atau mencaci apa-apa yang telah dilalui semasa hidupnya. Kita sebagai umat muslim seyogyanya bisa mengikhlaskan apa yang sudah diperbuat orang yang sudah meninggal, karena mereka telah sampai kepada amalan yang mereka lakukan, amalan yang baik ataupun buruk. Larangan untuk tidak membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal itu termaktub dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau bersabda, yang artinya janganlah kalian mencela mayit karena mereka telah pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah keterangan yang cukup jelas bahwa membicarakan orang yang sudah meninggal itu tidak dianjurkan. Orang yang sudah meninggal dunia tersebut sudah sampai pada masanya untuk bertanggung jawab kepada Allah atas setiap amalan di masa hidupnya. Kenapa masih perlu diperbincangkan amalan-amalan tersebut? Terlebih yang kesannya tidak mengenakan atau soal keburukannya. Jauh lebih bermanfaat jika kita yang belum meninggal ini memperbanyak amal kebaikan di dunia sebelum berjumpa dengan pertanggungjawaban langsung kepada Allah. Tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang luput dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksum atau terjaga dari dosa. Dosa maupun kesalahan adalah aib yang wajib disembunyikan. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk tidak membuka atau menceritakan aib sendiri kepada orang lain. Beliau mengajarkan kepada kita agar menyembunyikan dosa-dosa maupun aib kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat Sahih Al-Bukhari, "Semua umatku itu di dalam maafnya Allah dan cepat sekali diampuni Allah. Namun mereka itu banyak yang dihambat pengampunannya oleh Allah karena mereka banyak bercerita tentang dosa-dosanya kepada orang lain." Ulama yang pernah menjadi pemimpin majelis Rasulullah, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pernah mengatakan pengampunan Allah Ta'ala akan tertahan gara-gara seseorang banyak cerita tentang aibnya.
Namun apabila menceritakan dosa atau kesalahan kepada guru, ulama atau kiai dengan maksud untuk meminta nasihat tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pendapat telah berbuat dosa ini itu dan lain sebagainya. Akan tetapi jika disebar seluas-luasnya kepada orang lain, maka itu menjauhkan atau menyulitkan dapatnya pengampunan. Orang-orang yang suka menyampaikan aibnya pada orang lain itu mengecewakan dan menyakiti perasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aku, Allah, telah menyembunyikan dan menutupi aib hambaku, dan Dia yang membukanya sendiri. Aku, Allah, tutupi supaya orang lain tidak tahu dosanya. Dia sendiri yang membuka dan merobek tabir yang kututup, agar orang lain tidak tahu kehinaannya. Dia yang membuka kehinaannya pada orang lain, padahal aku menutupinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemurah, kekal, dan Maha Penutup. Dia mencintai rasa malu dan sikap sitru atau menutup aib. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Wallahu a'lam bishawab.